Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah Ibu, kabarnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman kabarnya baik semua ya. Isna juga ya. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita absen dulu ya. Ini absennya melalui Google Form, saya kirim melalui room chat. Oke, teman-teman dipersilahkan untuk mengisi presensi pada ini Google Form yang udah saya bagikan. Sama ini ya teman-teman yang belum pada join, disuruh join ya teman-temannya. Baik, Bu. Baik Ibu. Baik, sembari menunggu teman-teman yang lain join, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum memasuki materi mengenai prosedur penanganan surat keluar, nah ini di sini saya akan menyampaikan berbagai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran pagi kali ini. Sebelumnya, materi pada pagi hari ini yaitu mengenai prosedur penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda dan buku dan kartu kendali. Nah, di sini nanti yang langkah pertama yaitu adanya pemberian rangsangan atau stimulation, yaitu siswa membaca dan mempelajari materi pembelajaran mengenai pengertian dan prosedur penanganan surat keluar. Kemudian nanti media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu melalui share screen. Saya akan melakukan share screen Google Sheet yang menampilkan paparan materi mengenai pembelajaran prosedur penanganan surat keluar tersebut. Nah, dalam rangsangan ini dengan tujuan membudayakan literasi pada peserta didik. Kemudian langkah yang kedua yaitu adanya pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Nah, di sini saya akan memberikan perintah untuk mencatat berbagai materi yang belum dipahami selama mengamati media pembelajaran interaktif dengan Google Sheets. Nah, kemudian nanti saya akan membagikan Google Form dalam room chat untuk mempersilahkan kepada teman-teman menanyakan berbagai hal yang belum dipahami. Nah, di sini tujuannya yaitu agar peserta didik dapat berpikir critical thinking. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengumpulan data atau data collection. Nah, di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman berupa menjawab beberapa pertanyaan melalui platform Google di sini saya menggunakan Quizzes. Nah, nanti di sini tujuannya yaitu penguatan pendidikan karakter bangsa sebagai bangsa yang mandiri atau pembelajar. Nah, nanti siswa mengerjakan tugas, kemudian dalam langkah selanjutnya yaitu adanya pembuktian atau verification. Nah, di sini siswa dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan kuisis mandiri, kemudian setelah selesai, nilai yang diperoleh dengan otomatis akan muncul pada platform tersebut. Nah, kemudian siswa dipersilahkan oleh guru untuk mengkonfirmasi nilai yang diperoleh. Kemudian langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Nah, di sini guru akan memberikan komentar terhadap beberapa nilai hasil pengerjaan kuisis tersebut. Kemudian, siswa dipersilahkan oleh guru untuk menyampaikan jawaban dari permasalahan yang teridentifikasi yang dilakukan yang di awal tadi, yang berkaitan dengan prosedur penanganan surat keluar sistem buku agenda. Kemudian, dalam hal ini yaitu merupakan penguatan pendidikan karakter bangsa, mandiri, dan berani terampil. Kemudian yang selanjutnya, saya beserta teman-teman sekalian akan menyusun kesimpulan mengenai pengertian penanganan surat keluar dan penanganan surat keluar mengenai sistem buku agenda. Oke, itu tadi merupakan
langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Oke, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, memasuki materi yang pertama, saya akan memberikan materi mengenai prosedur penanganan surat keluar. Di sini saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian penanganan surat keluar. Kepada Iis, boleh dibacakan? Boleh Ibu, dengan senang hati. Baik. Yang pertama, mungkin surat itu merupakan salah satu alat komunikasi tertulis sehari-hari di dalam sebuah organisasi. Pengurudan dan pengendalian surat merupakan kegiatan yang penting. Mohon maaf, pengurusan dan pengendalian surat merupakan kegiatan yang penting di dalam suatu kantor. Menurut Sudarma Yanti dalam Nuraida tahun 2010, terdapat beberapa istilah umum yang digunakan dalam penanganan surat. Yang pertama, surat merupakan alat komunikasi yang dibuat dan atau diterima oleh suatu instansi berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Yang kedua, ada unit kearsipan yang merupakan satuan kerja yang merupakan pintu utama dalam penerimaan dan pengiriman surat masuk dan keluar. Tempat penyimpanan arsip inaktif atau pusat arsip, serta sebagai pembina sistem kearsipan dinamis. Yang ketiga, ada unit pengolah yang merupakan satuan kerja yang akan mengolah suatu surat masuk dan membalas surat keluar yang berkenaan dengan fungsi unit kerja. Dan yang terakhir, ada tata usaha unit pengolah yang merupakan unit fungsional atau staf administrasi dan merupakan bagian dari unit pengolah yang melaksanakan tugas ketatausahaan serta mengolah kearsipan atau arsip aktif. Baik, untuk terima kasih Iis atas penjelasannya. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Isna. Baik, Ibu. Tujuan penanganan surat. Menurut Sedianingsih tahun 2010, penanganan surat adalah kegiatan surat masuk dan keluar yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahan, pendistribusian, pemrosesan lebih lanjut, dan pengiriman surat keluar. Tujuan penanganan surat adalah agar surat bisa dengan cepat dan tepat sampai kepada pengolah dan penanganan tindak lanjut. Macam-macam surat. Menurut Sedianingsih tahun 2010, berdasarkan urgensinya, surat dapat dibagi menjadi 1. Surat penting. Surat penting isinya bersifat mengikat, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan. Bila terlambat atau hilang, dapat menghambat dan merugikan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan kebendaan. Yang kedua, surat biasa atau rutin. Surat biasa isinya tidak mengikat dan tindak lanjut yang diperlukan tidak ditentukan. Jika hilang, data masih bisa diperoleh dari sumber lain. Yang ketiga, surat rahasia. Dalam surat ini, baik isi maupun sifatnya memerlukan perlindungan. Jika bocor akan menimbulkan kerugian besar dan mengurangi atau menyulitkan pelaksanaan langkah-langkah berikutnya. Yang keempat, surat terbuka. Surat yang dapat dibuka oleh unit kearsipan. Baik, terima kasih Isna atas penjelasannya. Oke, dari yang setelah dipaparkan oleh teman-teman, jadi surat itu merupakan alat komunikasi dalam suatu kantor. Nah, tujuannya yaitu agar bisa dengan cepat dan tepat tersampaikan kepada yang akan ditujukan. Surat tersebut akan digunakan akan diserahkan kepada siapa. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur penanganan surat keluar sistem buku agenda. Oke, di sini pencatatan surat secara manual dapat
digunakan melalui buku agenda. Menurut Sedianingsih tahun 2010, penggunaan buku agenda dan kartu kendali tergantung dari setiap perusahaan, karena tidak semua perusahaan menggunakan sistem kartu kendali maupun kartu kendali. Nah, pencatatan surat masuk dan keluar dengan menggunakan buku agenda ini dapat dipisahkan menggunakan buku agenda masuk dan buku agenda keluar, yang biasanya dibedakan pula untuk sistem tahunnya. Buku yang biasa digunakan merupakan buku tulis tebal, kemudian buku agenda juga digunakan sebagai alat bantu untuk mencari surat yang tersimpan dalam file. Kemudian untuk prosedur penanganan surat keluar sistem buku agenda, yaitu yang pertama ada pembuatan konsep, tangan kanan pimpinan sendiri, kemudian langkah selanjutnya yaitu persetujuan konsep. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, maka konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Tujuannya adalah memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Kemudian, apabila konsep sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, maka pimpinan akan memberikan tanda tangan atau paraf untuk peng-ACC-an pada konsep tersebut. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu pencatatan surat. Setelah konsep mendapatkan persetujuan dari pimpinan, selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasikan atau didaftarkan. Kemudian hal ini bertujuan untuk mendapatkan nomor surat dari agendari sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku dalam kantor tersebut. Selanjutnya ada pengetikan konsep, surat konsep, surat yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan mempunyai nomor surat, selanjutnya dapat diserahkan kepada jurutik untuk diketik dengan rapi. Jangan lupa untuk mengetik juga sampul surat yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan pengetikan. Jurutik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut di-print atau dicetak. Jangan sampai terdapat kesalahan pengetikan sekecil apapun, walaupun hanya satu huruf sekalipun. Apalagi jika berupa angka-angka harus diteliti, karena beda angka adalah kesalahan fatal. Bahkan konseptor harus memeriksa juga pengetikan tersebut, sehingga benar-benar harus sesuai dengan konsepnya. Selain itu, konseptor memberikan paraf dengan pensil pertanda surat sudah sesuai dengan konsep. Langkah selanjutnya yaitu penandatanganan surat. Setelah surat sudah selesai diketik dengan rapi, maka pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut dapat membubuhkan tanda tangan atau dengan atas nama terang. Yang selanjutnya yaitu pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab selanjutnya diberikan cap dinas atau stempel sebagai tanda syahnya surat. Surat yang tidak terdapat cap dapat diragukan keabsahannya. Pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Selanjutnya yaitu melipat surat. Surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Sementara itu tembusannya atau lembar kedua disimpan sebagai arsip tanpa dilipat, karena akan disimpan dalam folder atau di dalam laci filing kabinet. Untuk surat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sampul berukuran besar tidak perlu dilipat. Melipat surat harus juga memperhatikan ukuran sampul yang akan digunakan. Kemudian yaitu penyampulan surat. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan direkatkan dengan lem secara rapi. Kemudian yang pertama perhatikan juga hal-hal berikut yaitu penggunaan kop surat untuk sampul surat, kemudian pencantuman nomor surat bila diperlukan, kemudian jika sampul tidak menggunakan kop surat harus dibubuhkan cap atau stempel dinas pada sampul di sebelah kiri. Yang selanjutnya yaitu penggunaan perangko secukupnya. Kemudian langkah terakhir yaitu pengiriman surat. Jasa pengiriman surat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam prosedur penanganan surat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Oleh karena itu, dibutuhkan jasa pengiriman surat yang tepat. Kemudian untuk menggunakan jasa pengiriman,
hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama jenis suratnya, yang kedua informasi yang tercantumkan dalam surat, yang ketiga tujuan atau alamat surat, yang keempat volume atau banyaknya surat. Kemudian cara pengiriman surat dapat dilakukan secara sebagai berikut. Yang pertama melalui kurir, yang kedua melalui pos, yang ketiga melalui perusahaan atau jasa pengiriman, yang keempat dapat juga melalui internet. Yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan. Misalnya ada sistem penyimpanan abjad, ada sistem penyimpanan subjek, sistem penyimpanan sistem tanggal, sistem penyimpanan arsip dengan sistem nomor, dan juga yang terakhir ada sistem wilayah. Baik, itu tadi merupakan materi mengenai prosedur penanganan surat keluar sistem buku agenda. Oke, dari teman-teman di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini bisa melalui, saya akan membagikan link guna untuk link tersebut untuk bagian mana dari teman-teman materi yang belum dipahami. Nanti bisa ditanyakan melalui Google Form tersebut. Kemudian dari teman-teman sendiri, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Isna, silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda ya. Nah, untuk buku agenda sendiri itu ada berapa macam ya, Bu? Baik, terima kasih Isna atas pertanyaannya. Ini tadi mengenai macam buku agenda ya. Oke, di sini kan kita belajar mengenai prosedur penanganan surat keluar melalui sistem buku agenda. Nah, untuk macam buku agenda sini sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama sistem buku agenda tunggal, yang kedua buku agenda berpasangan, dan yang ketiga yaitu ada buku agenda kembar. Nah, di sini dari teman-teman sendiri nih, apakah ada yang tahu penjelasan dari macam-macam buku agenda itu? Ada nggak? Oke, langsung aja. Di sini buku agenda tunggal yaitu merupakan buku guna untuk mencatat surat masuk dan surat keluar yang dicatat dalam satu buku secara campur, surat masuk dan surat keluar, namun ditulis secara berurutan. Kemudian untuk buku agenda berpasangan yaitu dalam buku pencatatan surat dalam satu buku, namun surat masuk dan surat keluar itu formatnya itu bersampingan, jadi sama, namun hanya bersampingan aja. Kalau yang tadi kan ini berurutan kan, surat masuk sama surat keluar, tapi kalau di dalam buku agenda berpasangan itu bersampingan. Kemudian untuk untuk buku agenda kembar sendiri, yaitu merupakan buku kembar atau merupakan 2 buku, yang satu untuk mencatat surat masuk dan yang satu untuk mencatat surat keluar. Dalam buku yang berbeda begitu, Isna, apakah sudah bisa menjawab? Baik, Ibu, sudah paham. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman? Nanti semisal ada materi yang masih belum bisa dipahami, boleh langsung bertanya di Google Form tadi ya, teman-teman. Baik, Bu. Oke, selanjutnya ini ya kita coba latihan ya, jika dari teman-teman sendiri belum ada pertanyaan, marilah kita menuju ke latihan.
Sebentar ya. Baik, ini saya bagikan link untuk latihannya. Dari teman-teman boleh dipersilahkan untuk mencoba latihan tersebut ya. Baik, Saya Bu. berikan waktu sekitar 20-25 menit. Kemudian nanti kembali lagi pada Zoom meeting ini dan pelaporan hasil nilai. Selamat mengerjakan, semoga nilainya bagus-bagus. Semangat teman-teman. Nah, waktunya udah selesai ya teman-teman. Gimana nih hasilnya? Alhamdulillah baik banget, Bu. Aku seneng banget. Gimana, susah nggak? Gampang, Ibu. Alhamdulillah. Wih, keren. Iis, mantep. Isna gimana, Is? Alhamdulillah baik, tapi masih sedikit kurang bagus nilainya. Gimana? Ada yang ini apa? Apa lupa apa? Gimana? Susah apa? Dari Mbak Isna sendiri? Susah-susah gampang, Bu. Wah, keren, keren. Kalau Mbak Radita gimana nih hasilnya? Ya, lumayan lah, Bu. Nggak terlalu bagus juga, nggak terlalu jelek. Soalnya menjebak, Bu. Makanya jadi nilainya Ya, kurang. ini kan berusaha untuk memberikan ini supaya peserta didik itu dapat berpikir dengan keras gitu ya. Oke, langsung aja pelaporan nilai ya, teman-teman. Untuk Radita berapa dapatnya? 85, Bu. Baik, selanjutnya Iis 90, Ibu. 90. Oke, untuk Isna sendiri? 70, Bu. Oke. Oke, keren-keren nih dari teman-teman semuanya. Nilainya udah ya lumayan di ini ya, apa di atas KKM juga. Mungkin untuk teman-teman nanti dipersilahkan untuk belajar lagi, belajar mandiri melalui media pembelajaran interaktif yang udah saya bagikan tadi. Kemudian dari teman-teman juga diharapkan untuk mempelajari bab selanjutnya, yaitu mengenai prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Nah, itu merupakan materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Kemudian saya akan memberikan rangkuman dari pelajaran ya pertemuan kali ini mengenai sistem prosedur penanganan surat keluar sistem buku agenda. Nah, di sini surat sendiri merupakan alat komunikasi tertulis sehari-hari dalam sebuah perusahaan atau kantor. Nah, pengurusan dan pengendalian surat merupakan kegiatan yang penting dalam suatu kantor. Macam-macam surat sendiri tadi dibagi menjadi surat penting, surat biasa, dan surat rahasia, dan juga surat terbuka. Untuk surat keluar merupakan surat yang dibuat atau dikirim oleh suatu kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Nah, untuk penanganannya dari sistem buku agenda, yaitu buku agenda merupakan buku yang dipergunakan untuk mencatat suatu surat satu persatu dalam per tahunnya. Kemudian prosedur penanganan surat sistem buku agenda yaitu melalui yang pertama, tahap pertama yaitu pembuatan konsep surat oleh pimpinan atau juga konseptor yang merupakan tangan kanan pimpinan. Kemudian setelah pembuatan konsep, konsep diajukan untuk memperoleh persetujuan dari pimpinan. Nah, jika sudah disetujui, maka surat tersebut dapat diketik oleh jurutik. Kemudian surat tersebut jika sudah diketik, kemudian diajukan untuk mendapatkan penandatanganan oleh pejabat atau penanggung jawab yang berwenang terhadap surat tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pemberian cap dinas atau stempel dari kantor. Langkah selanjutnya yaitu surat dilipat
dan dimasukkan dalam sampul. Kemudian dikirim sesuai alamat yang dituju. Nah, tidak lupa untuk mengarsip surat yang menjadi tembusan dari surat tersebut. Baik, itu merupakan rangkuman dari materi dari pertemuan kali ini. Saya harap dari teman-teman dapat mendapatkan materi yang telah dipaparkan hari ini dan juga untuk mempelajari kembali macam-macam surat dan juga prosedurnya dipahami kembali dan juga mau belajar atau berlatih mengenai sistem prosedur penanganan surat dan juga sistem buku agenda dan juga sistem kartu kendali untuk minggu depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.